Karena backlinernya dengan adanya lapu-lapu kita tahu skillnya sendiri bisa punya mobilitas yang tinggi dan ya we'll see antara MDH Esports dan juga Onyx. Tapi tentunya agak sedikit ya kita mau coba mempertanyakan ya kenapa dia masih coba tim tapi kali ini dari Kairi mencoba untuk masuk menangkap ke arah 3 pemain tapi lihat saat bukan dulu dan mampu Irsian dan bahkan tapi Sobletnya connect. Diki mencoba untuk menahan River Fighter dan dia harus flicker mundur. Sementara juga mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari MDS namun 2 pemain sudah tumbang terlebih. Sementara kali ini dengan adanya eksekusi yang akan dilakukan oleh Onyx kali ini, Lordnya sudah mulai menggabruk dan bahkan Boots masuk. Flicker Zaman Force dibuka oleh seorang cewek kali ini. Untuk Bodoman Bash hanya mengenai ke arah seorang Boots tapi Boots masih cukup tanky dari belakang dan bahkan tahunnya connect. The King tumbang kali ini. 3 pemain hilang dari MDS sampai Soblet dibuka oleh seorang Kairi. Cewek masih mau lebih dan bahkan Lordnya berfokus terhadap base-nya double kill diamankan. Jenar tumbang dan kali ini Onyx Esports tentunya memantapkan langkah mereka di upper bracket. Congratulations Onyx, saatnya Indonesia membawa tim Indonesia kali ini langsung mengamankan posisinya di babak upper bracket dengan perjalanan yang bisa dibilang cukup mulus. Untuk match kali ini mereka membuktikan kelayakan mereka di M4 World Championship. Iya, dengan